Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para jamaah rahimakumullah, puji syukur kita atas hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan yang mulia dan penuh berkah ini. Dan pada kesempatan bulan Ramadan kali ini, sudah sepatutnya kita gunakan setiap waktu kita untuk selalu meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan contohnya, salah satu cara agar untuk kita gunakan selalu meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ialah dengan kita banyak-banyak beramal soleh. Telah banyak sekali di Al-Quran maupun hadis itu perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan penjelasan kepada kita agar kita senantiasa berbuat baik. Contohnya dalam salah satu ayatnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati fa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Yang artinya, dan belanjakanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran surah Al-Baqarah ayat 195. Dan dalam sebuah hadis pun Nabi juga ada memerintahkan kita agar senantiasa berbuat baik. Dari Abu Ya'la Syaddad bin Aus radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu telah menetapkan perbuatan baik atas segala sesuatu. Jika kalian ingin membunuh, maka berlakulah baik dalam hal tersebut. Nah, namun para jamaah sekalian, Islam itu mempunyai mensyaratkan standar yang tinggi dalam setiap perbuatan baik yang akan kita lakukan. Nah, maksudnya apa? Maksudnya itu ialah perbuatan baik itu tidak akan cukup, masih belum cukup, karena belum tentu amal-amal itu akan menjadi amal yang nanti akan diterima oleh Allah. Nah, jika perbuatan baik saja tidak cukup, lalu dengan apa lagi? Jadi Islam itu tidak hanya menuntut untuk agar kita berbuat baik, tetapi harus selalu kita iringi dengan rasa ikhlas. Dan rasa ikhlas ini yang menjadi syarat utama agar diterimanya amal-amal yang dilakukan oleh manusia. Ikhlas juga di sini berarti ikhlas dalam berbuat baik atau beribadah, artinya hanya melakukan semua itu semata-mata hanya mengharapkan ridho dari Allah semata, bukan yang lain. Kita awali langkah kita dengan niat yang benar, karena ada berapa banyak amal-amal besar yang menjadi remeh gara-gara niat yang belum benar. Mungkin contohnya begini, kalau semuanya seseorang amalannya tuh mungkin kalau di depan manusia terlihat besar, mungkin sedekah lah, apalah, bangun masjid. Nah, kalau di mata manusia amal-amalnya itu terlihat sangat besar, tapi di hadapan Allah bisa jadi amal-amal itu menjadi remeh gara-gara amalnya itu tidak dasari dengan niat yang sebenar-benarnya tulus karena mengharap ridho Allah. Dan berapa banyak pula amal-amal remeh yang bisa menjadi besar gara-gara niat pula. Seperti kan ada contohnya tuh, sebuah kisah seseorang yang masuk surga gara-gara sepotong roti. Kalau nggak salah di kisahnya tuh bahkan sebuah roti dipotong dua, sepotongnya dikasih ke pengemis. Nah, ternyata amalan itu yang akhirnya membawa orang tersebut masuk surga. Atau mungkin kisah seseorang yang beri minum lalat yang sedang kehausan, atau kisah seseorang yang beri minum seorang anjing dari dalam sumur menggunakan sepatunya itu. Mungkin kalau dilihat oleh manusia kan amal-amal itu kan remeh saja gitu kan, amalan kecil biasa. Tapi di hadapan Allah dengan niat yang sebenarnya tulus, nggak mengharapkan apapun pujian apalah, amal itu menjadi sangat besar di hadapan Allah.
Dan orang yang ikhlas itu pun ia tidak mengharapkan pujian dari manusia. Cukup bagi orang ikhlas itu amalannya hanya ia tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Allah Subhanahu wa taala juga ada berfirman dalam salah satu ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwal hayyu la ilaha illa huwa fad'uuhu mukhlishina lahuddin alhamdulillah. Mukhlishina lahuddin alhamdulillahi rabbil alamin. Yang artinya, dialah yang maha hidup, tidak ada Tuhan selain dia. Maka sembahlah dia dengan tulus dan ikhlas beragama kepadanya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Quran surat Ghafir ayat 65. Nah, para jamaah rahimakumullah, boleh jadi atau mungkin jangan-jangan prestasi-prestasi yang sudah kita lakukan selama ini, amal-amal yang sudah kita lakukan selama ini, bisa jadi di hadapan Allah itu remeh atau bahkan sirna di hadapan Allah, tidak menjadi apa-apa. Karena mungkin tidak kita dasari dengan niat yang benar, tidak kita bingkai dengan keikhlasan dan jauh dari keridhaan Allah. Seperti kisah 3 orang yang masuk neraka gara-gara salah niat. Nah, siapakah ketiga orang itu? Mereka ialah orang alim yang banyak ilmunya, dermawan yang banyak dermanya, dan mujahid yang gemar berjihad. Nabi telah memperingatkan kepada ketiga golongan ini dalam sabdanya. Yang pertama kali akan dibakar oleh api neraka di hari kiamat ialah 3 golongan. Orang alim, mujahid, dan dermawan. Adapun orang alim, ia didatangkan oleh Allah dan menanyainya, apa yang dahulu kamu perbuat di dunia? Kemudian orang alim itu menjawab, aku mencari ilmu di jalanmu, dan kemudian aku sebarkan ilmu itu untuk mencari keridhaanmu. Kemudian dikatakan kepadanya, dusta kamu. Sesungguhnya kamu mencari ilmu itu hanya agar orang-orang memanggilmu sebagai orang yang alim. Maka diperintahkan kepada malaikat penjaga neraka agar ia dilemparkan, diseret dan dilemparkan ke dalam neraka. Kemudian didatangkan orang yang dermawan. Ia juga ditanya, apa yang dahulu kamu perbuat di dunia? Orang dermawan itu menjawab, aku mencari harta yang halal. Kemudian harta itu aku infakkan di jalanmu. Kemudian dikatakan kepadanya, dusta kamu. Sesungguhnya kamu menginfakkan hartamu itu hanya agar orang-orang memanggilmu sebagai orang yang dermawan. Maka diperintahkan kepada malaikat penjaga neraka agar ia diseret, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Kemudian didatangkan orang yang ketiga. Ia juga ditanya, apa yang dahulu kamu perbuat di dunia? Orang itu menjawab, aku berperang di jalan Allah hingga aku mati terbunuh. Kemudian dikatakan, dusta kamu. Sesungguhnya kamu sesungguhnya kamu berjihad itu hanya agar orang-orang memanggilmu sebagai pemberani. Maka diperintahkan kepada malaikat penjaga neraka agar ia dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Nah, Rasulullah SAW juga ada memberikan peringatan kepada kita, menjelaskan kepada kita tentang pasal ikhlas ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu tidak menilai tidak menilai bentuk tubuhmu dan tidak pula menilai kebagusan wajahmu, tetapi yang Allah nilai ialah keikhlasan hatimu. Hadis riwayat Muslim. Barakallahu fikum para jamaah sekalian, melalui ayat-ayat dan hadis-hadis tadi, jadi telah jelas sekali ya, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah tuh telah memperingatkan kepada kita agar kita senantiasa selalu berbuat baik. Tetapi tidak hanya dengan berbuat baik saja, tapi harus juga diiringi dengan rasa ikhlas yang hanya mengharapkan ridho dari Allah semata. Demikian ceramah tentang ikhlas ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.